Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan di pagi hari ini. Allah sehatkan badan kita. Allah berikan kepada kita makanan untuk bisa kita makan di hari ini, dan itu adalah sebuah kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Subhanallah. Dan ini patut kita ingat-ingat ya akhwat. Apa kata Rasulullah SAW? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang merasa aman atas keluarganya. Jadi kita aman. Alhamdulillah. Ada ibu kita misalnya yang belum menikah. Ada bapak kita yang sudah menikah. Ada suami kita. Ada anak-anak kita. Semuanya ada. Kemudian mu'afan fi jasadihi. Disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya bisa melihat, ya. Kemudian dia bisa bernafas, subhanallah, telinganya bisa mendengar. Itu adalah nikmat sehat ya akhwat. Kemudian apa kata Allah? Indahu qutu yaumihi. Ya, kata Rasulullah, dan dia punya makanan untuk dimakan pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya. Maka seakan-akan dunia menjadi miliknya. Allahu akbar, Allahu akbar. Artinya ya akhwat, hari ini ketika Allah berikan kepada kita rizki untuk bisa menuntut ilmu, ya disehatkan badan kita, kemudian keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa makan, itu berarti kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan tersebut ya mengalahkan dunia beserta isinya. Masya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bahkan subhanallah ya akhwat, sesungguhnya kekayaan sejati itu adalah kekayaan hati. Subhanallah. Dan inilah kebahagiaan yang senantiasa harus kita pegang, ya. Dan insyaallah kita akan melanjutkan tema kita masih tentang hasad. Dan ketahuilah ya akhwat, bahwa di antara sifat yang harus kita miliki bagi kita sebagai seorang muslimah adalah sifat qanaah. Ya. Kenapa saya katakan sifat qanaah? Karena orang yang qanaah, dia akan berusaha untuk menerima semua apa yang Allah berikan. Subhanallah. Qanaah atau puas diri, maksudnya dia menerima ya segala apa yang Allah berikan. Dan ini adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Menerima sesuatu ya apa yang Allah berikan dengan keridhaan ya akhwat, ini akan menjadikan kita lebih bahagia menjalani kehidupan ini. Subhanallah. Dan tentunya kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan sejati itu tak sekedar diukur dengan banyaknya uang, ya banyaknya materi. Seorang mukmin harus senantiasa yakin, kita seorang muslimah harus senantiasa yakin bahwa rezeki kita itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sifat kita di dunia ini berarti kita tidak boleh berhasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Subhanallah. Kalau semua kita memiliki hal demikian ya akhwat, kita menerima qanaah, maka tentunya hati akan terasa ringan, ya. Hati akan terasa ringan. Dan Ubay bin Ka'ab rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata ya akhwat, dan ini nasihat beliau ya, kita paling bagus itu mengambil nasihatnya orang-orang salih, karena mereka, apalagi nasihatnya para sahabat ridwanullahi alaihim, itu semestinya kita ambil, karena mereka memiliki guru terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Kata Ubay bin Ka'ab rahimahullahu ta'ala, kata beliau, barang siapa yang tidak menanamkan perasaan mulia ya dengan kemuliaan Allah, maka jiwanya akan terputus. Dan barang siapa yang pandangannya selalu mengawasi apa yang ada di tangan orang lain, maka dia akan dirundung kesedihan. Jadi hidupnya nggak pernah bahagia. Kenapa? Karena menyibukkan dirinya dengan apa yang dimiliki oleh orang lain.
Jadi kata Ubay bin Ka'ab, ya akhwat, barang siapa yang pandangannya selalu mengawasi apa yang ada di tangan orang lain, sibuk dia. Dia tidak sibuk ngawasi diri sendiri, tapi sibuk ngurusin orang lain. Ya, ada apa di kehidupan orang lain. Maka pasti itu ya, hidupnya selalu sedih. Kenapa? Karena selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Membanding-bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka dari itu perlu juga ya akhwat, kita dalam hidup ini boleh bergaul tapi tidak menjadikan akhirnya kita sibuk ya, waktu kita habis untuk memikirkan orang lain. Ya, padahal waktu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Ubay bin Ka'ab, ya barang siapa yang menduga bahwa nikmat Allah itu hanya ada di makanan, minuman dan pakaian, maka sangat sedikit ya ilmu yang dia miliki, dan tentunya ada azab pedih ya yang Allah akan siapkan. Ya, jadi sekali lagi ya akhwat, bahwa dalam hidup ini agar hati kita menjadi lebih tenang, agar kita menjadi lebih bahagia, ringan dalam menjalankan kehidupan ini, maka salah satu yang harus kita miliki adalah kita tidak berhasad kepada orang lain. Baik, kita lanjutkan. 215 sudah selesai ya? Baik. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, dikatakan oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah dalam kitab beliau Nasihati lin Nisa. Apa kata beliau? Kata beliau, fal hasad aqibatuhu wa khimatuhu yufarriqu baina as-sadiqain wa baina al-akhi wa akhi. Subhanallah. Hasad itu dampaknya subhanallah adalah memisahkan antara as-sadiqain, antara teman. Ya subhanallah. Jadi dampak dari hasad diantaranya adalah teman yang tadinya sudah dekat, subhanallah, kemudian dia akhirnya harus berpisah. Apa penyebabnya? Karena adanya hasad. Ya subhanallah. Dan ini mengerikan ya akhwat. Ketika ada seseorang ya subhanallah, dia melakukan sebuah kehasadan, biasanya dia akan melakukan namimah. Ya, namanya itu mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Padahal hal yang demikian adalah perbuatannya syaitan. Subhanallah. Dan subhanallah, terkadang subhanallah seorang perempuan dia sangat senang ketika menjadikan dirinya wal'iyadzubillah, kalau dia tidak bertakwa, dia tidak beriman, maka dia sangat senang untuk mengganggu ya pertemanan yang sudah ada. Subhanallah. Dan ini ya akhwat sesuatu yang tercela ya. Orang yang melakukan namimah ya, dia ingin memisahkan antara keduanya karena sebab hasad yang ada pada dirinya, maka ini adalah suatu perbuatan yang tercela. Wa bainal akhi wa akhi. Dan hasad juga terkadang dampak yang ada adalah dia akhirnya bisa memisahkan antara saudara kandung. Ya, saudara kandung. Ya subhanallah, mungkin karena misalnya yang A merasa padahal ibu bapaknya sudah seadil-adilnya membagi warisan misalnya, dan syaitan mau bisik-bisiki ya, akhirnya si B mengatakan misalnya, oh A terlalu banyak. Subhanallah. Dan akhirnya dia hasad ya. Yang tadinya ukhuwahnya bagus, kakak beradik, akhirnya apa? Terpisah begitu saja. Subhanallah. Dikarenakan apa? Dikarenakan hasad. Ya na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan yang paling kita cari ya akhwat, bukan seberapa banyak sebuah harta, tapi yang kita cari adalah seberapa barakah yang Allah berikan dari harta tersebut. Jadi tenang saja. Walaupun mungkin misal contoh ya, Allah memberikan lebih sedikit ya rizki materi kepada saudariku, tapi ternyata itu malah lebih barakah, dan itu yang kita cari. Jadi banyak belum tentu barokah ya. Patokannya bukan berapa banyak nominalnya, tapi patokannya adalah seberapa barokah yang Allah berikan kepada kita. Baik, kemudian di sini al-hasid ya'taridu ala qadarillah. Subhanallah. Lihat, seorang yang hasad itu dia ya'tarid ya, tidak menerima apa yang telah Allah takdirkan. Padahal dari rukun iman yang kita ketahui, kita sudah hafal ya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Di antaranya adalah bahwa kita sebagai muslimah, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengimani takdir, ya baik itu yang baik maupun yang buruk. Dan dalam masalah bab takdir ini, kita tidak bisa melihat dari kacamata kita sebagai manusia.
Ya, terkadang apa yang sesuai dengan harapan kita, apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, menurut Allah tidak baik. Ya, maka Allah tidak beri. Dan terkadang apa yang tidak kita harapkan, apa yang tidak kita sukai, menurut Allah baik dan Allah berikan kepada kita. Karena Allah tahu, Allah akan menyediakan pahala yang banyak apabila kita bersabar atas takdir yang tidak kita sukai. Allah akan berikan surganya Allah Azza wa Jal apabila kita ridho dengan apa yang Allah berikan. Dan itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, fahuwa yara nafsahu maghbunah walihada la yakunu murtahan wala mutmainnan walakin yakunu kaiban hazinan. Subhanallah. Nih lihat, orang yang hasad itu dia dadanya sempit ya akhwat. Orang yang hasad itu ya subhanallah, dia menganggap dirinya itu maghbunah, dirugikan. Padahal gak ada yang merugikan. Dirinya saja mempersulit diri. Subhanallah. Orang yang hasad tuh biasanya ya akhwat, dia kadang untuk senyum aja tuh berat. Sepertinya dia yang paling tersiksa di dunia ini ya subhanallah. Padahal jelas ya bahwa Allah itu telah membagi-bagikan semuanya itu sesuai dengan apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang hasad itu hidupnya nggak pernah tenang. Nah, dia kata Ummu Abdillah, dia tidak merasa tenang ya, dan tidak merasa mutmain, tidak merasa tentram. Hidupnya dibayang-bayangi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kegelisahan. Subhanallah, subhanallah. Ini di antara penyebab ya adanya kekhawatiran, adanya kegelisahan, adanya ketakutan itu di antaranya karena tidak menerima apa yang telah Allah takdirkan dan menganggap bahwa itu adalah bukan yang terbaik. Padahal segala apa yang Allah takdirkan kepada kita pada hari ini adalah yang terbaik. Baik. Kemudian di sini kata Ummu Abdillah, subhanallah, bahkan orang yang hasad itu hari-harinya dipenuhi dengan kesedihan, hazin, ya, dengan kaib, dengan kegelisahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya akhwat, hidup ini hanya sekali. Kita berhak untuk bahagia. Ya, tersenyumlah atas apa yang Allah berikan, ya, karena kita tidak tahu mana yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa segala apa yang terjadi di dunia ini semuanya adalah ujian. Semuanya adalah ujian. Kita minta semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, ya, solusi dari apa yang kita rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah segala doa-doa kita dan bersandarlah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, karena barang siapa yang bergantung kepada Allah maka Allah tidak akan menyanyiakannya. Dan di antara sebab munculnya kegelisahan, munculnya ketidaktenangan, munculnya kekhawatiran karena kita banyak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, kemudian di sini disebutkan bahwa langsung ya ini syair bahwanya lillahi darul hasadi ma'adu bada bi sahibihi faqatalahu. Baik, langsung ke bawah wa 'alal insan an yanzura ila man huwa adna minhu fa innahu aqrabu ila al-i'tirafi bin ni'mati wa syukriha. Subhanallah. Wan nazar ila man huwa fawq yuaddi ila al-ka'ibah wal huzn wastisgharun nafs wa 'adamus syukr. Lihat ya akhwat, kita nih, ya, kata Ummu Abdillah, ini nasihat yang indah bagi diri saya terutama. Ini apa yang saya sampaikan ini ya akhwat sejatinya adalah nasihat untuk diri saya terlebih dahulu, ya. Semoga Allah mengampuni diri saya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Tidaklah saya menyampaikan ini kecuali saya mencintai kalian karena Allah, kecuali saya ingin, ya, Allah akan mengumpulkan kita semuanya di surganya. Allah menyelamatkan kita, ya, dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam sifat tercela di dunia ini. Dan harapan saya semoga Allah berikan kepada kita hati-hati yang bersih, hati-hati yang tulus, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki qalbun salim. Baik, apa kata Ummu Abdillah hafizahullah taala? Kata beliau, hendaklah kita nih al-insan, kita manusia, hendaklah kita manusia, kata Ummu Abdillah, hendaklah kita manusia melihat, ya, kalau masalah dunia, melihat kepada orang yang diberikan nikmat, ya, lebih bawah daripada kita. Kalau dalam masalah dunia, kita hendaklah melihat sesuatu tidak ke atas, ya, tapi kita melihat sesuatu ke bawah. Kenapa ya akhwat? Karena
itu akan membuat kita lebih bersyukur, ya. Itu akan membuat kita lebih bersyukur, ya. Kalau kita lihat nikmat yang Allah telah titipkan kepada kita, ya, pada diri kita itu subhanallah, pada jasad kita itu sungguh luar biasa banyak, ya. Kita diberikan mata oleh Allah. Ada orang yang belum diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemarin saya pada kajian offline, saya bertanya kepada ibu-ibu, "Ibu-ibu, mau ndak mata yang Allah berikan, penglihatan yang Allah berikan tuh ada yang membeli, ya, mau nggak ditukar dengan 1 miliar?" Ibu-ibu pada nggak mau, 2 miliar nggak mau juga, 10 miliar nggak mau juga. Ya, Masya Allah. Berarti ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, misalnya kita ambil satu anggota badan saja dari penglihatan itu luar biasa. Ya, besar sekali. Padahal ada hamba Allah yang sampai detik ini belum bisa melihat dari lahir, subhanallah. Dan kita tahu ya akhwat, ketika kita memiliki kaki dan kita bisa berjalan, tidak merepotkan orang lain, ya, maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak saudari-saudari kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kakinya diamputasi, ya subhanallah. Kemana-mana naiknya kursi roda, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini merupakan hal yang subhanallah, ya, suatu yang selama ini tuh kita jarang menyadari, ya subhanallah. Dan kita punya tangan, bisa menulis, itu nikmat ya akhwat. Ada hamba Allah yang dari lahir nggak punya tangan. Hanya Allah titipkan 2 kaki saja. Tapi Allah tidak titipkan tangan kepadanya, ya subhanallah. Tapi dia bersabar, ya subhanallah. Kalau kita melihat, ya, sesuatu yang demikian, maka akan lebih banyak syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, bini'matihi tatimus salihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini membuat jiwa kita lebih tenang. Membuat jiwa kita lebih tenang. Jadi penting juga nih akhwat, kita ajarkan juga kepada anak-anak. Dalam kehidupan ini, kita ajak anak-anak kita ke rumahnya orang-orang fakir. Ke rumahnya orang-orang miskin. Ya. Kemudian biarkan anak-anak kita melihat kondisi real, ya, yang dialami oleh saudara-saudara kita yang fakir. Ya. Kemudian kita katakan kepada anak-anak kita, lihat nak, ya, betapa bahagianya kehidupan kita. Allah berikan kita kecukupan. Allah berikan kita makanan. Allah berikan kita air yang bersih, gitu ya. Untuk apa ya akhwat kita berikan itu kepada anak-anak? Agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih bersyukur. Ya. Kita bawa anak-anak kita ke tempat anak-anak spesial misalnya. Ya, anak-anak spesial yang kehidupannya mungkin lebih spesial, ya. Kemudian kita katakan, nak, lihat nak, betapa Allah itu baik kepada kita, ya. Allah berikan kepada kita akal yang sehat sehingga kita bisa berpikir, kita bisa belajar, gitu ya. Lihat saudara-saudaramu, Allah tidak berikan akal yang lebih baik daripada kita, ya, sehingga untuk belajar saja mereka belum bisa, ya. Dan kita bawa anak-anak kita ke tempat panti asuhan, kita katakan, nak, subhanallah, engkau harus berbahagia dalam hidup. Kenapa? Karena Allah masih mengaruniakan kepadamu orang tua. Lihat, anak-anak di panti asuhan sudah nggak punya lagi ayah, gitu ya. Kita bersyukur kepada Allah. Dan saya masih ingat, ya, di tempat kami itu pernah mengadakan di sekolah Alam Tahfiz Unggulan tuh field trip, outing class, ya, belajar keluar. Kita bawa tuh anak-anak TK ke panti asuhan. Kita bawa anak-anak ke panti asuhan. Di sana saya coba untuk berkata kepada anak-anak, ya, bahwa lihat nak, saya juga bawa, waktu itu ada sebagian orang tua juga yang ikut, ya. Terus saya ngobrol, saya masih ingat dengan anak-anak itu, saya bilang, nak, lihat nak, yang di depannya ustazah, depannya kita itu nak, itu udah nggak punya ayah, ya. Sebagian dari mereka nggak punya ibu. Alhamdulillah, mbak, mas masih punya orang tua. Umah sama abahnya ikut kan ke sini, ya. Terus saya lihat dari mukanya anak-anak kecil tuh seperti paham, gitu ya, subhanallah. Ya diam saja, Masya Allah. Nah, hal-hal yang demikian tuh harus kita lakukan ya akhwat. Kenapa? Untuk mendidik anak-anak kita agar kelak menjadi hamba Allah yang tetap bersyukur. Yang dia bisa melihat bahwa, oh ternyata Allah memberikan banyak kelebihan dalam kehidupanku, ya. Dan tidak mencari sesuatu yang tidak ada. Subhanallah, subhanallah.
Nah, jadi ini lagi musim liburan yang long weekend di Jogja padat ya, Masya Allah. Semoga Allah menjaga orang-orang yang sedang liburan dimanapun berada. Dan ternyata liburan tuh nggak mesti ke tempat-tempat wisata ya akhwat. Liburan juga bisa ke tempat-tempat orang-orang yang tadi saya sebutkan, misalnya orang-orang yang fakir, anak-anak panti asuhan. Ya subhanallah. Ini liburan yang menurut saya sangat berharga ya, bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, Masya Allah ya. Semoga Allah lembutkan hati anak-anak kita dan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih, anak-anak yang kelak tumbuh dengan karakter peduli ya subhanallah. Anak-anak yang dia perhatian kepada orang lain, anak-anak yang Allah cintai ya Masya Allah. Dan itu menjadi amal jariah bagi kita orang tuanya. Ya, bisa dibayangkan enggak kalau kita pernah mengajarkan kebaikan kepada anak kita, kemudian kita sudah meninggal dunia ya. Maka selama anak kita misalnya ya, selalu dia ke panti asuhan, selalu berinfak ya subhanallah, maka kita akan dapat pahalanya. Di sebenarnya kita sekarang menjadi orang tua itu ya akhwat, sedang menanam apa? Menanam kebaikan. Dan kelak kita akan memanennya di akhirat. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi perlu kita bawa anak-anak kita dan kita sendiri untuk melihat hal-hal yang ada di bawah kita. Kenapa? Karena itu akan menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Muslim, haddatsani Zuhair bin Harb, haddatsana Jarir, wa haddatsana Abu Karib, haddatsana Abu Muawiyah, wa haddatsana Abu Bakar bin Syaibah wal lafdhu lahu. حدثنا أبو معاوية ووقيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله سبحان الله الله أكبر. Apa kata Rasulullah SAW? Unduru. Unduru ini fi'il amr. Artinya fi'il amr ini perintah. Berarti Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melihat. Melihat kepada apa? Melihat kepada orang yang lebih bawah daripada kita ya, dari hal dunia, nikmat yang Allah berikan. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kita hanya melihat ke orang yang lebih atas, maksudnya orang yang lebih banyak Allah berikan nikmatnya. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'mat Allah. Karena sesungguhnya itu akan lebih menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita tidak meremehkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar. Ini hadis ya, bagus sekali ya subhanallah. Dan orang yang bersyukur itu dadanya lapang ya akhwat. Orang yang bersyukur itu dia akan senantiasa bertahmid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisannya bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya subhanallah. Dan kalau masih lisan kita berat untuk memuji Allah, maka sering-seringlah kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita ya. Saya jadi ingat kapan itu nak? Kemarin ya nak ya. Kemarin kita jalan sama Atung itu, kita melihat orang bawa, kita lagi berada di dalam mobil, terus kita melihat ada orang yang bawa keranjang, sepeda di keranjang itu, ya Allah, kelihatan dari mukanya itu lelah sekali gitu ya, Masya Allah. Terus waktu itu ada ayah kami ya, di depan kata ayah kami bilang, mereka itu lagi cari sesuap nasi ya, Masya Allah. Nah sebenarnya dari situ kita bisa belajar bahwa nak, ternyata ya nak, kamu di rumah ada nasi untuk bisa kamu makan ya. Dan ibu tidak, atau ayah tidak harus cari gitu ya, Masya Allah. Cari keliling seperti saudaramu yang ya, seperti saudara kita yang mengayuh sepeda gitu ya. Sampai perjalanan malam mereka belum pulang ke rumahnya ya, hanya untuk mencari sesuap nasi. Dan bersyukurlah kepada Allah yang memudahkan ya untuk kita bisa makan sesuap nasi itu. Bahkan mungkin enggak sesuap nasi lagi, bahkan lebih dari sesuap. Allah yang telah memudahkan orang tua kalian ya untuk apa? Untuk bisa membeli beras sehingga kalian bisa makan. Subhanallah. Dan itu adalah hal yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi yang namanya belajar ibu-ibu, anak-anak itu belajar itu tidak mesti di gedung bertingkat atau tidak mesti di sebuah sekolah, tidak. Tapi kadang anak-anak kita bisa belajar dari kehidupan, ya, dari kehidupan kita melihat
kapanpun ada kesempatan untuk kita memberi nasihat, maka kita ajarkan. Ya, kita meniru Rasulullah SAW. Rasulullah itu begitu kepada anak-anak. Kapanpun Rasulullah ada kesempatan untuk menyampaikan kebaikan, baik itu kepada Ibnu Abbas maupun kepada Ibnu Umar, ya kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, maka beliau sampaikan. Ya, dan inilah belajar yang sesungguhnya. Belajar yang sesungguhnya itu adalah belajar dimanapun kita berada, ya subhanallah. Tidak hanya dibatasi dengan ruang-ruang kelas, ya subhanallah. Baik, kemudian di sini ya akhwat, Ummu Abdillah mengatakan bahwa wa mahma usibal insan, bahwa musibah apapun yang menimpa seorang manusia, ya, fi dunya, pada dunianya, falaysa bisyai. Allahu Akbar. Ini kata-katanya dalam banget loh. Allahu Akbar. Dalam banget pakai banget. Apa kata beliau? Musibah apapun yang menimpa kita dari dunia kita, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan binisbati lissalamati dini, dibandingkan dengan keselamatan agama yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, ya subhanallah. Jadi ya akhwat, hendaklah seorang muslim, ya, dia ketika diberikan musibah dari dunia, ya, dia tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang menimpanya dari musibah dunia itu tidak sebanding atau tidak seberapa jika dibandingkan dengan musibah yang menimpa dalam agamanya. Jadi subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan subhanallah, terkadang ya akhwat, ketika Allah berikan musibah, ya, kemudian dia bersabar, maka di situ ada pahala yang ia dapatkan. Subhanallah. Jadi hikmah di antara hikmahnya, atau ada hidayah yang Allah turunkan. Ya. Jadi hikmah diturunkannya musibah, ya, di antara hikmahnya untuk menjadi peringatan agar manusia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan musibah yang Allah berikan itu di antara hikmahnya adalah bisa menghapus dosa ya akhwat. Bisa menghapus dosa hamba-hamba Allah. Masya Allah. Rasulullah SAW, ya, beliau pernah berkata, apa kata beliau? Akan senantiasa ya ada seorang laki-laki dan perempuan yang beriman ditimpa musibah pada jiwanya, anaknya dan hartanya sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, ya, bahwa musibah itu adalah nikmat. Kenapa? Karena dia merupakan caranya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Dan musibah itu adalah tanda cintanya Allah kepada hambanya. Subhanallah. Jadi sesungguhnya ya akhwat, besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya cobaan. Dan Allah kalau sudah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan musibah, ya. Dan barang siapa yang ridha, maka baginya ridha Allah. Dan barang siapa yang dia tidak ridha, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi banyak sekali ya akhwat hikmah, ya, di balik musibah. Kalau dia ridho, itu kuncinya, ya. Kalau dia ridho, dan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah ketika Allah masih menjaga agama kita, ketika Allah masih memberikan iman kepada kita, ya, dan itu tidak ada apa-apanya, ya, kalau dibandingkan dengan hidayah yang telah Allah berikan, petunjuk yang Allah berikan. Kenapa ya akhwat? Karena yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk itu tidak bisa kita beli. Itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun musibah yang Allah berikan kepada kita dari hal dunia, itu adalah kebaikan untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Ummu Abdillah mengatakan, wa man i'taradal hasid ala qadarillah annahu law yuqaddiru ala salbin ni'ma anil man'umi alayhi la fa'ala imma yaj'aluhu faqiran ba'da an kana ghaniyan aw wadi'an ba'da an kana azizan aw jahilan ba'da kana 'aliman aw ruquban ba'da an kana dha banin aw dhamiman ba'da an kana jamilan aw 'alilan ba'da an kana sahihan wa ghairu dhalik. Kata Ummu Abdillah, masyaallah, ini juga nasihat yang sangat berharga. Apa kata beliau? Di antara orang-orang yang menentang ridhonya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendengki, ya, akhirnya dia tidak bisa ridho dengan takdirnya Allah, maka kata Ummu Abdillah, "Lau yaqtaridu ala salbin ni'mati 'ala al-man'umi 'alaihi fa'al." Biasanya orang-orang ini dia akan mengambil nikmat, ya, dari orang agar ia mendapatkan nikmat tersebut, dan dia pasti akan melakukannya.
Jadi di antara ciri orang yang hasad itu dia ingin kenikmatan yang Allah telah berikan kepada orang lain itu lepas. Nah, dia ingin kenikmatannya pindah kepada dirinya. Nah, itu ciri orang hasad. Ya subhanallah. Dan ini bisa saja ya subhanallah orang yang tadinya Allah berikan anak yang banyak ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut anaknya, ya akhirnya anaknya meninggal dunia ya. Dan kata Ummu Abdillah, dari hasad ini juga bisa menyebabkan orang yang tadinya sehat, akhirnya atas izin Allah dia sakit-sakitan ya. Dan ini nanti bisa dihubungkan dengan materi ain. Ya, ain itu kan awalnya adalah orang yang hasad. Ya, jadi orang yang hasad itu bukan hanya mencelakakan dirinya sendiri tapi juga mencelakakan orang lain, karena bisa membuat orang lain yang awalnya sehat kemudian dia hasad, maka atas izin Allah orang tersebut jadi sakit ya. Orang yang tadinya punya mobil, ada orang yang hasad ya, dia tidak bilang Masya Allah, tidak mendoakan keberkahan untuk saudaranya, akhirnya apa? Akhirnya mobilnya rusak ya, Masya Allah. Dan ini kami banyak melihat di Yaman zaman dulu kala ya, itu banyak sekali kejadian-kejadian aneh ya. Mungkin menurut kita orang Indonesia tuh aneh. Bagaimana tidak aneh ya akhwat? Mobil masih baru, tiba-tiba yang tadinya jalan, tiba-tiba ada orang yang hasad, dia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada saudaranya, mobilmu bagus banget gitu ya, mobilmu keren, canggih. Dia tidak bilang Masya Allah, tidak mendoakan kebarokan untuk saudaranya, tiba-tiba mobilnya berhenti ya. Berhenti, tidak bisa, kuncinya sudah dinyalakan, tetap mobilnya nggak bisa jalan ya subhanallah. Dan setelah yang hasad itu berkata Masya Allah, Barakallahu fi, kemudian mendoakan keberkahan untuk saudaranya, mobilnya jalan lagi. Itu kan menurut kami yang melihat itu kayaknya kok aneh gitu loh. Tapi terjadi subhanallah, dan itu terjadi. Dan kami pernah juga mendengar ya, ada teman kami yang awalnya bisa jalan, ya Masya Allah anaknya lucu, menggemaskan, rambutnya bagus ya. Tiba-tiba nggak ada sakit, awalnya ya nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba lumpuh ya. Dan itu hal yang menurut kita orang Indonesia itu hal yang aneh. Tapi itu terjadi, jadi sungguh-sungguh terjadi, itu ada seperti itu ya. Ada yang tadinya sehat jadi sakit, yang tadinya cantik jadi tidak cantik ya subhanallah, yang tadinya kaya jadi miskin, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih mengerikan lagi kalau sudah main dukun ya, itu ada orang hasad ya, dia hasad kepada saudaranya, sama-sama pedagang misalnya ya. Kemudian dia tidak mau melihat saudaranya dagangannya laris. Kalau saya pernah mendengar di Indonesia itu ada yang sampai nutupin dagangan orang lain itu dengan menggunakan dukun. Na'udzubillah summa na'udzubillah, akhirnya masuklah ke dalam jurang kesyirikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan orang yang berbuat syirik kalau dia tidak meminta ampunan kepada Allah sebelum meninggal dunia, maka dia kekal di dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi orang yang hasad itu mengerikan sekali. Dia bukan hanya berbahaya untuk dirinya, tapi juga berbahaya untuk orang lain. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita belajar apa yang disebutkan oleh Ummu Abdillah dalam surah Az-Zukhruf ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya dibuka ya akhwat, surah Az-Zukhruf ayat 32. Silahkan dibuka mushafnya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hum yaqsimuna rahmatar rabbik." Apakah mereka, Allah bertanya nih kepada kita, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Rabbmu? Dan ini sebuah pertanyaan yang majleb gitu lah ya. Coba renungkan, siapa yang membagi-bagikan rahmat selama ini? Kata Allah, bukankah kami yang telah menentukan antara mereka ya penghidupan ya dunianya
Dalam kehidupan dunia Allah yang bagi-bagikan nikmat, Allah yang bagi-bagikan rahmat. Bahkan Allah Azza wa Jalla yang telah meninggikan ya sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tujuan utamanya Allah tinggikan ya sebagian yang lain derajatnya satu sama lain tidak sama agar orang-orang yang ditinggikan derajatnya bisa menggunakan ya untuk memberikan manfaat kepada orang lain ya subhanallah. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, daripada dunia yang mereka kumpulkan, subhanallah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq." Lihat, ini yang harus kita imani. Ini pelajaran tauhid ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah melebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain dalam hal rizki. Lihat ya akhwat. Dalam hal rizki itu Allah sudah bagi-bagi. Rizkinya Allah itu sudah tertakar dan tidak tertukar ya. Dan kalau Allah sudah mentakdirkan kita mendapatkan rizki dimanapun kita berada, sekalipun kita berada di dalam gua ya, sekalipun makhluk Allah itu berada di dalam gua sekalipun, maka rizki itu yang akan mendatanginya. Subhanallah, subhanallah. Atau dia yang akan mendatangi rizki yang telah Allah tentukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini membuat kita lebih ridha ya akhwat. Kalau kita benar-benar bahwa kita mengatakan dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang tertukar ya, tapi semuanya sudah tertakar dengan jelas. Baik, kemudian ada syair di sini, syair Arab. Apa yang dikatakan oleh penyair, ala kulli man kana li hasidan atadri ala man asa'ta al-adab asa'ta ala Allah fi fi'lihi la annaka lam tarda li ma wahab wajazaka minhu bi an zadani wa sadda alayka wujuha at-talab sallim li rabbika ya hasud wa la takun fima yuridu Allah bil mu'tarad bil muta'arrid war rizqu maqsumun wa ma min musirin aw mu'sirin illa bi amrin qad qudi isbir ala kaidil hasudi fa inna sabraka qatilu fan naru ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kulu. Ini syair Arab yang mengatakan di antara artinya ya akhwat bahwa kita itu tidaklah mendengki kepada saudara kita ya, karena itu adalah perbuatan yang buruk ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mendengki, kata yang menulis syair ini, dia tidak ridho terhadap apa yang telah Allah berikan. Artinya ketika dia tidak ridho kepada Allah, berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, salim li rabbik, ya, tundukkanlah jiwa kita kepada Rabb kita ya. Janganlah kita mendengki kepada saudara-saudara kita. Dan isbir itu maksudnya bersabarlah terhadap orang yang mendengki, karena subhanallah ketika kita sabar maka kita akan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW ya. Di antara ikhtiar agar kita itu terbebaskan dari orang-orang yang hasud, orang-orang yang hasad, perbanyak membaca surah Al-Falaq ya, perbanyak membaca surah Al-Falaq. Bagi ibu-ibu harus diperhatikan lebih baik, jangan sampai baca surah Al-Falaqnya kebalik-balik ya, wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad ya, atau wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri ghasikin idza waqab ya. Sebelum mempelajari surah Al-Falaq, dipelajari dulu artinya, dipelajari dulu tafsir sederhananya. Nah, kemudian baru kita membaca dan menghafalkan. Niatkan untuk meruqyah ya akhwat. Ya, kalau kita membaca surah Al-Falaq, meniatkan untuk meruqyah diri kita, niatkan untuk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan. Dan di sini disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang yang mendengki apabila ia dengki. Jadi bagus banget ini surah Al-Falaq. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan tukang sihir yang mengembuskan pada buhul-buhul. Ya subhanallah. Baca surah Al-Falaq dalam zikir pagi petang kita ya akhwat. Dan boleh ya subhanallah, coba kalau kita berapa banyak ya surah Al-Falaq itu disebutkan untuk kita bisa
membacanya ya sebelum tidur, kita baca surah Al-Falaq. Ya, kita baca ayat kursi, kita baca surah An-Nas, kita baca Al-Ikhlas ya, kemudian ditiupkan ke badan, dan ini merupakan perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Karena Allah memerintahkannya kepada rasulnya. Ya. Nih, di sini ada disebutkan wa Jibril alaihissalam meruqyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala sesuatu yang menyakitkan, termasuk di dalamnya adalah perintah untuk membaca surah Al-Falaq. Ya. Baik, jadi surah Al-Falaq ini bisa dipakai untuk meruqyah diri sendiri, meruqyah dari pandangan jahat orang-orang yang hasad, ya subhanallah. Dan boleh juga ya akhwat, tidak ada batasan, maksudnya tidak ada batasan harus berapa banyak, ya baca aja nggak apa-apa. Kemudian qala al-Imam Muslim haddatsana Muhammad bin Abi Umar al-Makki haddatsana Abdul Aziz ad-Darawardi, masyaallah namanya ya, Abdul Aziz ad-Darawardi, an Yazid wa huwa ibnu Abdullah bin Usama bin Hadi, an Muhammad bin Ibrahim an Nabi sallallahu alaihi Abdurrahman, next an Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini apa disebutkan? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, annaha qalat kana idza saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqahu Jibril. Lihat nih, ibu-ibu, ditulis ini doa di mana waktu itu Rasulullah tuh sakit dan malaikat Jibril meruqyah Rasulullah SAW. Apa bacaannya? Bismillahiyubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ainin ya. Saya ulangi lagi, Bismillahiyubrika, ya sekalian diartikan Bismillahiyubrika, dengan nama Allah yang telah menciptakan engkau dari wa min kulli, dengan nama Allah Bismillahiyubrika, dengan nama Allah yang telah menciptakan engkau. Kemudian wa min kulli da'in yashfika, karena Rasulullah laki-laki jadi pakainya ka, ya. Kalau perempuan, anaknya kita perempuan, berarti Bismillahiyubriki wa min kulli da'in yashfiki, dan dari segala penyakit, kemudian Allah yang menyembuhkanmu, ya, Allah yang menyembuhkan penyakitmu, wa min syarri hasidin idza hasad, ya, dengan nama Allah kita berlindung dari kejahatan orang yang mendengki, wa syarri kulli dzi ainin, serta dari kejahatan setiap mata yang membahayakanmu. Ini boleh juga, ya. Jadi Jibril membaca Bismillahiyubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dzi ainin, ya subhanallah. Nah, kemudian sifatnya orang hasad, wal hasud, orang hasad itu biasanya lupa dengan orang yang pernah berbuat baik kepadanya, ya, karena dia ada hasad dalam dirinya. Jadi harusnya bagaimana ya akhwat dalam kehidupan ini kaidahnya? Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, lupakan. Ketika orang lain berbuat baik kepada kita, ingat-ingat. Itu kan kaidahnya. Kaidahnya orang yang normal, orang yang hatinya bersih, orang yang tidak ada hasad pada saudaranya. Itu kaidahnya boleh ditulis. Jadi kita itu dalam kehidupan harus mengingat-ingat kebaikan orang lain dan melupakan kebaikan kita yang kita lakukan kepada orang lain, karena akan menumbuhkan rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ciri orang yang ikhlas, dia mudah melupakan kebaikan yang pernah ia lakukan kepada orang lain. Jadi kalau ada orang ya akhwat, dia tuh Allah tumbuhkan rasa ikhlas gitu ya, maka ringan hidupnya. Kenapa? Karena kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain sejatinya bukan untuk dibalas oleh orang lain itu sendiri, tapi agar Allah itu ridho. Allah itu ridho, ya, agar Allah ridho, Allah memberikan pahala kepadanya cukup. Ya, jadi cukup dengan pemberian pahala Allah, cukup dengan Allah ridho, itu sudah lebih dari cukup. Kemudian di sini dikatakan idza afadaka insanun bi faida minal ulumi fa aktsir syukrahu abada wa qul fulanan jazahullahu salihah afadaniha wa khallal lauma wal hasada. Nah, ini syair lagi. Jadi jika seorang telah memberikan kepadamu dengan suatu faidah, kebaikan, ya, berupa ilmu, maka perbanyaklah
perkataan jazakillahu khair atau jazakallahu khair, asyukur ya. Wa qul fulan jazahullahu salihah, dan katakanlah semoga Allah membalas kebaikanmu ya. Dan ini di antara cara agar kita terjauhkan dari sifat hasad. Di sini ada lil alama San'ani ya akhwat. Ini nama ulama dari San'a. San'a itu ibu kota Yaman ya. Jadi ada syekh di sana namanya Syekh San'ani. Di bawahnya kan ada kan Marjil al-Baitain Taysirul Ijtihad lil Alama San'ani Safha 59. Di sini disebutkan San'ani adalah ulama dari Yaman, Syekh San'ani rahimahullahu taala. Beliau sudah meninggal dunia. Dan ada beberapa ulama juga dari Yaman ya, Asy-Syaukani yang saya tahu pernah baca kitab-kitabnya, dan itu subhanallah mereka adalah ulama-ulama yang banyak sekali ilmunya, subhanallah. Baik, saya lanjutkan ya, tingkatan-tingkatan hasad ya akhwat. Apa di sini kata Abdullah, minhum man yas'a fi zawali ni'matil mahsudi bil bagha alaihi bil qawli wal fi'l. Yang pertama ya akhwat. Nah, ini juga Masya Allah ilmu baru kan. Kita biasanya tidak sampai sedetail ini ya belajar, tapi alhamdulillah Abdullah mendetailkan. Kata beliau di antara tingkatan hasad itu ada orang-orang yang pengen hilang nikmat dari orang lain ya. Dengan cara apa? Ya subhanallah, dengan bil baghi itu dengan menganiaya, maksudnya mendolimi dengan perkataan, perbuatan ya. Dia fitnah orang tersebut ya subhanallah, na'udzubillah ya akhwat. Jangan sampai kita karena hasad kepada orang lain akhirnya terucap perkataan atau tulisan-tulisan yang itu memfitnah orang lain ya. Orang lain tidak pernah melakukan, difitnah, dikata-katai, ya dicela, ya Allah, ya Allah, semoga Allah jauhkan kita semuanya dari perbuatan-perbuatan demikian. Apalagi sampai dengan perbuatan ya, di rumahnya, di depan rumahnya dikasih apa? Misalnya dikasih duri-duri agar orang yang dalam rumah tersebut ketika keluar jadi kena durinya, jadi kena pakunya. Ini semuanya adalah menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang ya. Summa man yas'a fi naqli dzalika ila nafsihi ya subhanallah. Kemudian di antara mereka ada yang berupaya mengalihkan nikmat itu kepada dirinya sendiri ya. Dia pengen bahwa selama yang dia lihat dari tangganya misalnya nikmat begitu banyak, dia pengen Allah berikan nikmat tersebut yang tadinya buat tetangganya, akhirnya apa? Akhirnya untuk dirinya. Ya astaghfirullah wa atubu ilaik. Baik, yang kedua, wa minhum man yas'a fi izalat ni'matihi 'anil mahsudi faqat min ghairi naqala ila nafsihi. Di sini ya akhwat, yang kedua adalah ada yang dia pengen upayanya dia itu menghilangkan nikmat dari orang yang didengkinya tanpa mengalihkan kepada dirinya. Dan dua poin ini, 1 dan 2 ini adalah sesuatu yang buruk ya, yang buruk dan sesuatu yang dilarang. Kemudian yang ketiga, wa qismun akhar minan nas idza hasada ghairu lam ya'mal bi muqtada hasadu wa lam yabgha 'andal masud bi qain wala bi filin. Yang ketiga, ada juga di antara manusia yang dia ketika mendengki kepada orang lain, dia tidak melakukan sesuatu ya. Dia tidak melakukan sesuatu, dia tidak mengucapkan sesuatu yang buruk ya. Dia tidak berkata-kata apapun tapi dia hasad gitu. Dia hasad kepada orang lain di dalam hatinya. Ya Allah, dia kok enak banget ya. Dia enak banget, Allah kasih banyak mobil, Allah kasih rumah megah, hanya di dalam hati, tapi tidak terucap. Tidak juga dia berbuat keburukan kepada orang lain. Ya subhanallah. Kemudian yang waqismun akhar, yang keempat, ada manusia idza wajada fi nafsil hasad sa'a fi izalati. Ada manusia yang kalau ada kehasadan dalam dirinya, maka dia berusaha untuk menghilangkannya, ya. Wa fil ihsani ilal mahsudi bi ida'il ihsani ilaihi wad du'a wa nashru fadailah. Masyaallah. Dan dia langsung berbuat kebaikan kepada orang yang dia dengki dan berdoa kebaikan untuknya ya. Kenapa ya akhwat? Dan ini adalah sebaik-baik orang ya. Kenapa? Karena dalam jiwa-jiwa manusia itu ada hasad ya, ada dengki, ada iri. Maka yang paling baik adalah mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Ya, mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Dan ketahuilah ya, apapun yang kita pernah lakukan kepada orang lain dari berbagai macam keburukan, suatu hari kelak keburukan itu akan menimpa dirinya. Al jaza'u min jinsil amal. Jadi rugi ya akhwat kalau kita senantiasa berbuat buruk kepada orang lain, karena sesungguhnya keburukan itu akan kembali kepada dirinya.
Dan berbahagialah bagi orang yang senantiasa mendoakan orang lain, berbuat baik kepada orang lain, karena sesungguhnya kebaikan akan kembali kepada dirinya. Allahu Akbar. Dan inilah kehidupan dunia. Ya, al-jaza'u min jinsit amal. Apa yang kita lakukan sesungguhnya itu untuk diri kita. Baik. وهذا من أعلى درجات الإيمان وصاحبه هو المؤمن الكامل هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Ya, poin yang keempat itu orang hasad tapi dia tidak menampakkan kepada saudaranya. Dia benar-benar mendoakan kebaikan untuk saudaranya, keberkahan untuk saudaranya. Dan ini adalah hal yang memang termasuk dari a'la darajatil iman. Termasuk dari iman yang paling tinggi, ya subhanallah, iman yang dia tinggi, imannya bagus gitu ya, karena dia benar-benar menginginkan kebaikan untuk saudaranya, mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya, ya. Kemudian Ummu Abdillah menuliskan rujukan perkataan ini dari kitab Jami'ul Ulum. Ya, Jami'ul Ulum adalah kitab syarah hadis Arba'in An-Nawawi, ya. Bagi teman-teman yang kemarin belajar di Mutiin, ya, di hadis Arba'in Nawawi saya pakai juga kitab Jami'ul Ulum ini, ya. Baik. Dan subhanallah, kata Ummu Abdillah, tidak akan ada orang yang diselamatkan atau yang terselamatkan dari hasad kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, ya. Jadi orang yang dia selamat dari hasad di dunia ini adalah orang-orang yang Allah telah selamatkan. Subhanallah. Lihadza qil ma khala jasad min hasad. Ya, maka dari itu tidak ada jasad itu yang terlepas dari kedengkian. Ada. Jadi dalam jiwa manusia itu pasti ada hasad. Lakinnal laim yabdu wal karim yukhfi. Ya, yabdihi al-laim, orang-orang yang memiliki dosa, orang-orang yang dia hobinya bermaksiat, ada kedengkian di dalamnya, kedengkiannya akan ia munculkan. Dan orang-orang yang mulia, dia akan sembunyikan. Ya, dia senantiasa menginginkan kebaikan untuk saudaranya, ya, kebaikan, keberkahan, nggak ada dendam, nggak ada dengki. Karena dia tahu bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan itu kebaikan untuk saudaranya, ya. Dia berkaca bahwa ternyata kebaikan yang Allah berikan kepadanya juga banyak, ya, walaupun mungkin berbeda, ya subhanallah. Dan terkadang ya akhwat, kalau kita melihat kehidupan orang lain itu bahagia, sesungguhnya, ya, dan atau ternyata ketika kita melihat orang lain itu hidup bahagia dan kita mungkin mengira dia nggak ada masalah, sesungguhnya karena dia tidak mengeluh, ya, karena dia tidak mengeluh. Saya pernah juga ya akhwat mendapatkan curhatan, ya, ada seorang ibu yang dia punya rumah lebih dari satu, ya, rumahnya juga bukan hanya di satu kota tapi di berbagai kota, punya mobil lebih dari satu, ya. Ternyata kehidupannya nggak bahagia. Kenapa? Karena suaminya belum mau sholat. Kita yang saat ini Allah berikan suami yang mau sholat, mau ke masjid, itu adalah nikmat ya akhwat. Beliau berkata, Ustazah, saya itu sedih banget. Saya merasa paling merana sedunia ini. Kenapa ibu? Ya, karena suami saya nggak sholat, padahal harta banyak. Ya. Jadi jangan pernah melihat orang lain tuh dari banyaknya harta ya akhwat. Saya berikan contoh ini untuk dijadikan sebagai ibrah bahwa sesungguhnya patokan kebahagiaan seseorang itu bukan terletak pada harta, tapi patokan kebahagiaan seseorang itu terletak pada iman. Pada iman. Orang kalau imannya sudah kuat, gak punya kaki pun dia tetap sholat. Ya subhanallah. Kakinya yang dititipkan oleh Allah hanya satu, dia mau pergi ke masjid. Itu kalau ada iman dalam dirinya, ia akan merasakan lezatnya iman. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian di sini dikatakan lihada qila ma khala jasad min hasad lakinnal laim biyadi yabdihi wal karim yakhfi wa dhalika kat tujar fima bainahum war ru'asa fima bainahum wad darar fima bainahum. Ya, ini ada syair juga. Baik, kita lanjut yang bawah. Hatta talabatul ilm qad yaqa' ba'dhum fi hadha. Lihat apa kata Ummu Abdillah. Dan hasad ini juga terkadang mengenai para penuntut ilmu.
Masya Allah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Lakinna hadha nadir baina talabatul ilmi wal ulama'is sadiqin. Tapi ini adalah jarang ya terjadi pada seorang penuntut ilmu yang memang dia benar-benar bukan hanya menuntut ilmu, sekedar menuntut ilmu, sekedar belajar, tapi dia ada iman dalam dirinya. Ya, wal ulama'is sadiqin, dan para ulama yang dia jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi fadlillahi, atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, kalaulah ada seorang yang dia subhanallah atas keutamaan Allah ya, kalau ada seorang yang mampu untuk memasukkan ilmu ya ke dalam hafalan saudaranya, maka dia akan berikan. Wa mimma istifadahu minal walid alaihi rahmatullahi. Ini nasihat ayah beliau Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Al-walid berarti ayahnya beliau, rahmatullah ya, sebagai tanda bukti bahwa Ummu Abdillah ini menyayangi ayahandanya. Maka beliau mendoakan semoga Allah merahmati ayahanda tercintanya. Apa kata Ummu Abdillah? Ya, beliau mengingat-ingat kembali nasihat dari ayahanda tercinta. Kata beliau, kata Syekh Muqbil kepada Ummu Abdillah, wallahi ya abnai, wallahi demi Allah wahai anak-anakku ya, termasuk dari anak laki-laki dan anak perempuan. Kata beliau ya, lau kana al-ilmu yasqi fi ka'si lasqaitumuh walakin la yahsilu illa bihaqqir rukab. Wa qad qala Yahya bin Abi Katsir li waladi Abdullah la yastati'ul ilmu bi rahatil jism. Allahu akbar. Nih nasihatnya orang-orang berilmu tuh begini ya. Nasihatnya ulama kepada anak-anaknya tuh bukan hanya nasihat tentang seberapa banyak nanti dunia yang kau kejar ya, subhanallah, bukan masalah dunia. Tapi apa nasihatnya? Wahai anak-anakku, kata Syekh Muqbil, andai ilmu itu seperti sesuatu yang dituang ke dalam gelas, pasti aku akan tuangkan itu untukmu. Ya Rab. Nasihat yang sangat berharga dari orang tua, dari seorang ayah kepada anaknya. Membekali anaknya dengan ilmu. Karena ilmu yang akan menjaganya. Ya akhwat. Kalau kita berikan harta kepada anak-anak kita tidak diberikan ilmu, tidak diberikan kesolihan, bisa jadi anak kita menghambur-hamburkan harta. Dan kita tidak mendapatkan faidah dari harta yang kita berikan kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita berikan ilmu agama, ilmu yang bisa mendekatkan anak kita kepada Allah, maka ya, ilmu itu yang akan menjaga anak kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita akan disolihkan oleh Allah, anak-anak kita akan mendoakan kita, harta yang kita titipkan akan dibelanjakan di jalan Allah dan kita dapat pahalanya. Masya Allah. Ya, sampai Syekh Muqbil, kalaulah ilmu itu seperti air yang dapat dituang ke dalam gelas, kata Syekh Muqbil, maka aku akan tuangkan ya ilmu tersebut untukmu. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namun kata Syekh Muqbil, tidaklah ilmu itu diperoleh kecuali dengan bersusah payah, kecuali dengan, maksudnya bihaqqi rokab itu dengan perjalanan yang jauh, dengan sebuah perjuangan, dengan sebuah usaha. Dan beliau menyebutkan perkataan Yahya ibnu Katsir ya, ketika Yahya bin Abi Katsir ini berkata kepada anaknya, liwaladi, ingat ya, kita sudah pernah belajar walid, waw, alif, ada awal alifnya, itu artinya ayah atau bapak. Walid itu ayah atau bapak atau abati gitu ya, abah gitu ya. Tapi kalau walad itu tidak ada alifnya, anak artinya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir kepada anak tercintanya Abdullah, kata beliau bahwa sesungguhnya ilmu itu tidak didapatkan dengan jasad yang nyaman. Ya, dan bagi kita ya akhwat, penting untuk belajar ya, lebih membaca lagi tentang perjalanan para ulama di dalam menuntut ilmu, maka akan kita dapati bahwa ternyata mereka menuntut ilmu itu dengan penuh perjuangan ya. Rihlah dari satu negara ke negara berikutnya ya, ke negeri yang lain, mereka menggunakan segala apa yang Allah telah titipkan ya, mereka keluarkan, malam-malamnya mereka hidupkan, Masya Allah. Dan ini juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya yang namanya ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan santai-santai. Ayo nak, bismillah nak, kalian lagi berjuang. Kalau anak-anaknya kita masih muda, kita semangati lagi. Yo nak, bismillah, nggak apa-apa nak, hari ini lelah-lelah, lebih baik kita lelah-lelah dalam belajar daripada kita menahan kebodohan seumur hidup. Ya, kata Imam Syafi'i kan begitu.
Ya daripada kita menahan kebodohan seumur hidup, lebih baik kita berlelah-lelah sebentar, baru kemudian Allah akan berikan banyak kebaikan di dalam kehidupanmu. Ya Masya Allah. Dan tentunya ya akhwat, kalau kita pengen anak-anak kita menjadi para pecinta ilmu, maka mulailah dari dalam diri kita. Ya, mulailah dari dalam diri kita untuk mencintai ilmu, untuk mengamalkannya, mengajarkannya, maka Allah akan jadikan anak-anak kita pun mencintai ilmu, anak-anak kita mencintai orang-orang saleh. Kalau kita mencintai orang-orang saleh, kalau kita mencintai orang-orang berilmu, anak kita akan Allah jadikan orang-orang yang mencintai para ahlul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus istiqomah berada di jalannya. Jikalau ada kebenaran ya akhwat, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berlibur. Semoga Allah berikan waktu yang barakah yang mengisi liburannya dengan hal-hal yang baik. Jazakunallahu khairan wa barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.